Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di channel Maddu Project. Kali ini kita akan bahas tentang solusi dari kuis 1 untuk mata kuliah pengantar analisis real ya, atau Introduction to Real Analysis. Nah, di sini cuma 2 nomor ya. Jadi di sini kita yang nomor pertama, kita diberikan suatu himpunan, katakan S ya. Itu definisi himpunannya itu adalah ini ya, 1/n kurang 1/m, di mana m dan n-nya elemen bilangan asli ya. Nah, sekarang di sini akan pertanyaannya adalah carilah infimum dari S dan supremum dari S. Yang kedua adalah tentukan semua nilai X elemen real yang memenuhi persamaan yang ini ya. Ini ya, ini soal bonus sebenarnya nomor 2 ya. Ini gampang kan nomor 2. Nah, sekarang kita lanjut ke kita coba lihat pembahasannya untuk kuis yang pertama. Nah, di sini perhatikan bahwa di sini S-nya adalah yang ini ya. Nah, perhatikan bahwa M dan N ini elemen bilangan asli ya, akibatnya diperoleh ini kan. Nah, ini kan karena N-nya itu kan bilangan asli, jadi dia ada di antara 0 dan 1. Tentu saja ini tidak langsung saja diterima ya, tapi ini harus dibuktikan ya. Cara membuktikannya itu saya skip ya. Anda bisa gunakan induksi ya, induksi matematika ya. Anda bisa cari kesimpulan bahwa ini itu benar ya untuk setiap n bilangan asli ya. Nah, kemudian ini kalau kita karena m-nya juga bilangan asli kan, berarti ini juga terjadi kan ya. Kemudian kalau kita kalikan ketiga rows dengan negatif, dia akan menjadi seperti ini ya. Kemudian dari persamaan 1 dan 2 Anda coba jumlahkan, nanti akan dapat persamaan yang ini. Nah, ini kenapa bisa si ininya enggak sama dengan -1 lagi ya, karena karena nilainya itu tidak mungkin akan jadi si n 1/n kurang 1/m ini nilainya itu tidak akan mungkin sama dengan -1 ya, gitu kan. Karena kan 1/n-nya itu tidak mungkin sama dengan 0 kan, gitu ya. Ini ya 1/n-nya kan tidak mungkin sama dengan 0 ya. Di sini kan kalau Anda mau ya, ini tidak mungkin sama dengan -1 ya. Ya, tapi dia akan ada di antara ini. Jadi ini ya tanda sama dengannya hilang ya. Ini tanda sama dengan satunya juga hilang. Jadi kita bisa lihat bahwa si 1/n kurang 1/m itu akan terbatas di -1 dan 1 ya. Nah, jadi si satunya ini merupakan batas atas dari S ya. Ya, ini kan 1 ya. Karena S-nya itu kan himpunannya yang ini kan, 1/n kurang 1/m yang ini kan. Gitu ya. Jadi dia akan terbatas di atas oleh S. 1 merupakan batas atas S, dan -1 itu merupakan batas bawah dari S. Nah, syarat untuk infimum dan supremum itu kan apa? Kalau supremum itu kan dia harus batas atas dulu. Kemudian apa? Ambil sembarang batas atas di S, kemudian buktikan bahwa si 1 itu yang paling kecil gitu ya. Nah, kalau dia cara membuktikan infimumnya adalah -1 adalah buktikan dulu bahwa si -1 itu adalah batas bawah ya. Kemudian ambil sebarang batas bawah dari S, kita buktikan bahwa -1 itu yang paling besar ya, seperti itu ya. Nah, sekarang ini kan sudah syarat pertama kan sudah dipenuhi ya. 1 merupakan batas atas, kemudian -1 merupakan batas bawah. Nah, sekarang kita akan buktikan bahwa klaimnya ini ya, kita akan bukti klaim yang ini. Nah, kita akan buktikan klaim ya. Akan dibuktikan bahwa supremum S itu sama dengan 1. Ingat di bagian supremum itu kan ada cara membuktikan A supremum dari S. Itu salah satu caranya adalah kita bisa gunakan yang ini ya, yang ini, yang tanda yang saya kotaki ini. Nanti kalau ujian tidak usah ditulis lagi ini yang di kotaki ini ya. Langsung saja tulis argumennya. Ini untuk memperlihatkan saja ke Anda ya. Jadi kalau misalkan ini kan sudah dipenuhi ya, gitu ya. Kalau ini satunya kan, karena ini kan sudah kan. Nah, sekarang kita mau tunjukkan yang ini, yang ke nomor 2 ini ya. Untuk setiap epsilon besar 0 terdapat S epsilon elemen S, sehingga A kurang epsilon itu lebih kecil dari S epsilon ya. Ilustrasinya sudah diberikan ya, yang kemarin ya. Kalau misalkan yang seperti ini ya, kalau misalkan begini ya, oke. S-nya yang ini, katakan gitu ya, S-nya yang ini. Nah, sekarang kita curiganya infimumnya ini ya. Ini katakan di sini A ya. A ini adalah supremum dari S ya. Nah, supremum S. Nah, ini kan artinya terdapat untuk setiap epsilon besar 0. Jadi kalau misalkan kalau kita kurangi dengan epsilon ya, di sini ini kan posisi A, epsilonnya di bawah sini dengan, karena dia merupakan batas bawah, ini kan A-nya batas bawah, berarti kalau kita kurangi dari epsilon, berarti si A kurang epsilon ini bukan lagi batas bawah kan? Berarti karena dia bukan batas bawah, berarti ada elemen di sini. Jadi di sini ada S epsilon ya. Jadi apa? Terdapat S epsilon besar 0, sehingga bukan S epsilon besar 0 ya. Ya, terdapat S epsilon elemen S ya, gitu. Terdapat S epsilon elemen S sedemikian sehingga A dikurang epsilon itu lebih kecil dari S epsilon ya, begitu ya, secara logika ya.
Seperti itu. Jadi untuk setiap epsilon besar 0 ada ini sehingga ini berlaku, itu yang akan kita tunjukkan ya. Oke. Nah, sekarang ini eksistensinya bagaimana ya? Sebentar kita lihat. Nah, jadi yang dibuktikan ini kan akan dibuktikan bahwa untuk setiap epsilon besar 0 ada ini sehingga ini ya. Nah, karena ada kata untuk setiap, berarti ambil epsilon besar 0 sebarang ya. Nah, karena epsilonnya besar 0 sebarang berarti seper epsilonnya besar 0. Ya, jelas ya. Nah, berdasarkan sifat Archimedes ya, ada bilangan asli M sedemikian sehingga ini berlalu ya. Ya kan? Karena bilangan asli sifat Archimedes itu mau bilang bahwa setiap bilangan real itu maka ada bilangan asli yang lebih besar darinya gitu kan. Jadi seper epsilon ini kan bilangan dulu ya. Berarti ada bilangan asli yang lebih besar daripada seper epsilon ya. Eksistensinya itu dijamin oleh sifat Archimedes ya. Nah, karena ini berlaku akibatnya ini ya. Oke. Nah, sekarang ini berakibat apa? Kan ini berakibat 1 kurang epsilon akan lebih kecil dari 1 kurang seper M ya. Jelas ya. Karena si epsilon ini kan lebih besar daripada seper M kan. Gitu ya. Berarti kalau sama-sama 1 dikurangi dengan ini atau ini dan ini, berarti si 1 kurang epsilon ini akan lebih kecil ya. Kenapa? Karena ini kan lebih besar gitu kan. Ya, pengurangannya lebih besar gitu. Yang ini ya. Jadi ini akan lebih kecil daripada ini ya. 1 kurang seper M ya. Dengan demikian kita bisa pilih si S epsilonnya itu adalah 1 kurang seper M. Nah, ini pasti elemen S. Kenapa? Karena kan elemen S itu kan himpunan yang berbentuk seperti ini kan. Di mana M-nya elemen bilangan asli. Nah, Anda bisa pilih N-nya sama dengan 1 kan. Kalau N-nya sama dengan 1 kan jadi seper M. 1 kurang seper M. Ini kan elemen S, jelas ya. Gitu kan. Jadi kita bisa pilih S epsilonnya itu adalah 1 kurang M, elemen S. Berarti ini berlaku ya. Jadi setiap epsilon besar 0 ada S epsilon yang itu adalah ini, sedemikian sehingga 1 kurang epsilon lebih kecil dari 1 kurang seper M ya, seperti itu. Jadi dengan demikian supremum S-nya itu sama dengan 1 ya. Oke, saya kira jelas sekali ya untuk bagian supremumnya ya. Ini salah satu teknik pembuktiannya ya. Oke. Ya, seperti itu ya. Oke, saya perbaiki dulu ini. Jadi apa ya? Kita bisa menemukan bilangan asli M, bukan bilangan asli M. Ini ya, ada kita bisa untuk setiap epsilon besar 0 kita bisa menemukan S epsilon elemen S sehingga ini berlaku ya. Oke. S epsilonnya yang mana? S epsilonnya itu adalah yang ini ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan tunjukkan bahwa imprimum dari S itu sama dengan -1. Ini kan sudah dibuktikan ya di bagian A ini ya. Bagian A ini sudah kita tunjukkan yang tadi ya. Ya, itu adalah -1 kan, merupakan batas bawah. Nah, sekarang kita mau tunjukkan bahwa yang ini untuk setiap epsilon besar 0 ada S epsilon elemen S sehingga S epsilon kurang B tambah epsilon ya. Sehingga S epsilon lebih kecil dari B tambah epsilon ya. Ilustrasinya seperti ini sama dengan tadi ya. Kalau misalkan ini himpunannya adalah S ya, S. Maka si B itu kan katakan di sini adalah B ya. B itu adalah imprimum dari S ya. Batas bawah terbesar. Berarti kalau kita tambah lagi dia bukan lagi batas bawahnya ya. Jadi kalau kita tambah sini kan berarti di sini B tambah epsilon kan, gitu ya. Nah, karena dia karena ini yang paling besar, kalau kita ditambah lagi berarti dia bukan lagi batas bawah ya. Jadi karena dia bukan batas bawah berarti ada unsur di sini. Jadi ada S epsilon yang katakan di sini ya, yang ini S epsilon elemen S sedemikian sehingga apa? S epsilon itu akan lebih kecil S epsilon itu akan lebih kecil dari B tambah epsilon ya. Seperti itu. Ya, B tambah epsilon. Kalau ini kan A kurang epsilon lebih kecil dari S epsilon. Kalau ini S epsilon lebih kecil dari B tambah epsilon ya ini. Jadi ini akan ditunjukkan bahwa yang ini ya. Nah, sekarang ada kata untuk setiap berarti ambil sembarang ya. Karena ini besar 0 akibat ini juga besar 0. Berdasarkan sifat Archimedes terdapat n elemen bilangan asli sehingga ini kan n-nya itu lebih kecil daripada seper epsilon. Jelas ya sampai sini ya. Oke. Nah, ini berakibat ini ya. Nah, akibatnya diperoleh ini kalau kedua ruas kita kurangi dengan 1, ini akan menjadi seperti ini ya. Dan ini sama saja penulisannya dengan yang ini. Seper n kurang 1 akan lebih kecil dari -1 tambah epsilon ya. Nah, kita bisa pilih ini ya. S epsilonnya itu adalah yang ini. S epsilonnya kan yang ini ya, yang ini ya, harus lebih kecil daripada B tambah epsilon. Jadi S epsilonnya itu kita pilih adalah yang ini, seper n kurang 1 yang ini ya. Ini kan posisinya yang ini kan apa? Ini kan posisinya yang ini kan min B tambah epsilon. Kan kenapa B-nya kan diganti dengan -1 ya? Karena kan tadi kita klaim bahwa
min 1 itu infimum, berarti kita B-nya diganti min 1, berarti di sini kan S epsilon lebih kecil daripada B min 1 ya, seperti itu. Ini ya, ini yang kita akan tunjukkan yang ini. Oke, jadi kita bisa pilih si S epsilonnya itu adalah ini, 1/n kurang 1 ya. 1/n kurang 1 ini elemen S, jelas ya. Ya, kenapa dia elemen S? Ya, karena ini kan tadi kan simpulnya 1/n dikurang 1/m. Ya, kita ambil saja M-nya sama dengan 1. Kalau begitu kan ini akan menjadi 1/n dikurang 1. Ini kan jelas elemen di S ya, seperti ini ya. Ini elemen di S. Jadi ada S epsilon, yaitu adalah 1/n kurang 1, sedemikian sehingga ini benar ya, untuk setiap epsilon besar 0 ada S epsilon. S epsilonnya yang mana? S epsilonnya itu yang ini, 1/n kurang 1, sedemikian sehingga 1/n kurang 1 itu ini ya, 1/n kurang 1 ini ya, ini yang ini, 1/n kurang 1 akan lebih kecil daripada min 1 tambah epsilon. Dengan demikian improve-nya adalah min 1 ya, seperti itu. Ya, nomor 2 ini ya cukup mudah ya, akan dicari ini X yang memenuhi persamaan ini. Nah, perhatikan bahwa ini kan nilai mutlak X tambah 2 itu definisinya ini ya, X tambah 2 untuk X besar sama dengan min 2 dan min X tambah 2 untuk X nya kurang dari 2 ya. Dari mana itu? Dari sini. Kalau kita punya nilai mutlak X itu definisinya apa tadi? Masih ingat enggak? X nya itu lebih besar dari 0 ya. Kalau min X ketika X nya kecil dari 0. Berarti kalau kita punya X tambah 2, berarti apa? X tambah 2 ketika X tambah 2 besar sama dengan 0 dan min X tambah 2 ketika X tambah 2 kecil dari 0. Dan ini bisa kita urai yang ini. Ini kan sama saja dengan X-nya lebih besar sama dengan min 2 kan, seperti itu. Jadi ini kita ganti, yang ini kita ganti dengan yang ini, X besar sama dengan min 2, dapat ini ya. Yang ini juga yang di bawah kita dapat yang ini. Oke. Jadi untuk definisi nilai mutlak X tambah 2 adalah yang ini. Kemudian dengan cara serupa definisi nilai mutlak X kurang 1 adalah yang ini. Oke. Nah, sekarang kita tinjau ya. Kita tinjau untuk X-nya dulu kurang dari 2 ya. Ini kan ada terbagi atas beberapa interval ya ini. X-nya kurang daripada 2, kemudian ini yang ini dan ini ya. Nah, sekarang kita tinjau dulu untuk X-nya kurang dari minus 2. Kita punya ini kita urai ya. Oke, kemudian kita punya X-nya itu ada di antara ini. Demikian sehingga X-nya itu ada di antara minus 3 dan minus 5/2 ya. Diperoleh HP satunya adalah yang ini. Oke, nah untuk kemudian ini kita dapat yang ini ya, kemudian kita dapat yang ini. Nah, ini kan ada kata dan ya. Oke ya, saya lanjutkan ya, maaf saya keluar sebentar tadi. Oke, tadi sampai di mana ya? Sampai sini ya. Ini kan X-nya kurang sama dengan minus 2 ya. Nah, jadi untuk X-nya kurang daripada 2 kita masuk persamaan ini, persamaan ini. Nah, untuk yang X-nya kurang daripada 2 kita ambil yang ini ya. Perhatikan yang ini, X nilai mutlak X tambah 2 dengan tambah nilai mutlak X kurang 1. Nah, untuk nilai mutlak X tambah 2 kita ambil yang mana? Kan yang kita ambil itu X-nya yang kurang dari min 2. Yang mana di sini yang kurang daripada 2? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah kan, berarti nilai mutlak X tambah 2 itu diganti oleh min X tambah 2 ya, min dalam kurung X tambah 2. Nah, sekarang untuk yang fungsi ini diganti oleh yang mana? Karena kan yang kita berbicara di X-nya kurang daripada 2, berarti kita ambil fungsi yang di atas atau yang di bawah. Kalau X-nya kurang daripada minus 2, berarti kita ambil fungsi yang ya tentu saja yang di bawah kan. Berarti nilai mutlak X kurang 1 itu diganti oleh min X kurang 1. Jadi ini diganti oleh ini dan ini diganti oleh ini ya. Kemudian kita selesaikan yang ini, yang di tengah dapat persamaan yang seperti ini ya. Nah karena untuk X-nya kurang daripada 2 dan ini berarti kita apa? Dan ya. Dan berarti kita ambil irisannya ya. Jadi antara ini dan ini ya, irisannya ya. Kita lihat irisannya, kita lihat garis bilangnya yang seperti ini. Kemudian garis bilangannya apa? X-nya ada di antara minus 3 dan minus 5/2 ya. Minus 3 dengan minus 5/2 itu yang ini ya. Untuk yang X-nya kurang daripada 2 ini, kita ambil yang paling banyak arsilannya ya. Yang banyak arsilannya adalah yang ini kan. Berarti kita punya yang ini. Ya, ini untuk HP1 ya. Jadi kita punya HP1 himpunan penyelesaian yang pertama, yang itu yang ini ya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang X-nya ada di antara minus 2 dan 1 ya. Minus 2 sekarang masuk. Nah, ini itu diganti oleh fungsi yang ini ya. Kenapa? Karena dia ada di X-nya ada di antara minus 2 ya. Minus 2 berarti yang ini ya diambil yang di fungsi yang di atas ya, yang ini ya, yang ini. Kemudian jadi ini berubah menjadi yang ini. Kemudian untuk X kurang 1 yang mana di sini? Ya, adalah fungsi yang
fungsi yang ini ya. Jadi ini diganti dengan yang ini, min dalam kurung x kurang 1 ya. Yang ini ya. Itu. Oke. Kenapa? Karena x-nya kurang dari 1. X-nya kurang dari 1 kan yang fungsi yang di bawah kan. Berarti si yang ini itu diganti oleh yang ini kan. Oke, min dalam kurung x kurang 1. Nah, ini kalau kita selesaikan nanti dapat ini kan. Nah, ini tidak ada yang memenuhi yang ini ya. Dengan demikian ini himpunan kosong kan. HP2-nya itu himpunan kosong ya, seperti itu. Nah, ya jadi kita punya ini ya, ini dan ini ya. Ini, jadi kita iriskan. Nah, ini HP2-nya adalah himpunan kosong ya. Oke. Nah, berikutnya untuk yang ini ya, untuk x-nya besar sama dengan 1 ya, sama prosesnya ini. Kemudian ini diganti oleh fungsi yang ini. Kemudian kita urai dapat ini. Nah, ini karena dia x-nya besar sama dengan 1 menghasilkan ini, berarti kita ambil irisannya ya, ini dan ya, dapat yang ini. Jadi untuk x-nya besar sama dengan 1 dapat yang ini. Saya kira ini sudah ya dikalkulus malah ya. Jadi ini soal bonus lah ya. Jadi x-nya ada di antara yang ini ya. Kemudian ambil yang banyak hasilnya, kita dapat yang ini. Kita dapat yang ini ya. Ini dia HP3-nya. Jadi himpunan penyelesaiannya itu apa? Ya, ini kan karena dia nilai mutlak itu kan ini. Kan definisi itu nilai mutlak x-nya besar sama dengan 0 atau min x kalau x-nya kecil dari 0. Itu kan atau ya. Jadi kalau atau dia apa? Gabungan ya. Jadi kalau dia gabungan berarti kita gabung HP1 itu HP yang sebenarnya ya. Artinya himpunan penyelesaian ketaksamaan ini itu adalah HP1 digabung HP2 digabung HP3. Kalau kita ambil gabungannya kita dapat yang ini. Jadi inilah solusi dari pertidaksamaan yang ini. Oke, saya kira cukup mudah ya untuk soal nomor 2. Terima kasih telah melihat channel Maddu Project. Like kalau Anda suka video ini, dislike saja kalau misalnya Anda tidak suka. Terima kasih, sampai bertemu di video pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.